Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bertemu lagi di channel FQ&A Production. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara cepat belajar Microsoft Word. Dan di video ini adalah merupakan bagian yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video di bagian yang pertama. Jika teman-teman belum melihat, silakan bisa cek di channel saya untuk melihat di bagian yang pertama. Dan di bagian yang kedua ini saya akan membahas mengenai pembahasan menu bar ya. Baiklah, langsung saja kita buka Microsoft Word 2019 yang saya gunakan. Ini langsung saja kita buka blank dokumen. Oke, baik. Saya sudah jelaskan icon-icon dan tombol-tombol yang berada di sekeliling ini terkait dengan penggunaan Microsoft Word 2019 yang saya gunakan ini di bagian yang pertama. Dan di bagian yang kedua ini izinkan saya untuk membahas mengenai menu bar yang pertama, yaitu menu home. Kita sudah mengetahui ya, di sini ada beberapa menu bar, ada home, insert, draw, design, layout, dan seterusnya yang sudah saya jelaskan singkat di bagian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua ini saya akan membahas menu bar yang itu home ya. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa submenu ya, tepatnya ada 5 submenu, yaitu submenu yang pertama adalah clipboard, kemudian submenu yang kedua adalah font, submenu ketiga adalah paragraph, submenu keempat adalah style, dan submenu yang terakhir yang kelima adalah editing. Cara menggunakannya sangat mudah sekali, kita bisa praktekkan satu persatu dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada tombol cut, copy, paste, dan format painter ya. Fungsinya sama seperti di aplikasi yang lain. Kita sudah mengenal copy paste ya. Ini adalah menu yang sangat familiar. Copy itu adalah untuk menyalin, cut itu adalah untuk memotong, dan paste adalah untuk menempel apa yang kita potong atau apa yang kita salin. Contoh misalnya, saya ingin belajar Microsoft Word. Nah, ini kita pilih terlebih dahulu, kita blok namanya ya, namanya kita blok dengan cara drag and draw dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, atau kita bisa klik kursor dari sebelah ujung kiri untuk mengeblok satu baris ya. Ini artinya sudah diblok, sudah dipilih untuk mengubah ya. Kemudian kita bisa copy ya, untuk menyalin kita taruh di mana, misalnya taruh di bawah, kita tekan enter terlebih dahulu untuk menaruh di bawah, kemudian kita paste untuk menempelnya, kemudian kita paste lagi, dan seterusnya bisa disalin atau bisa ditempelkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Atau di menu cut ya, itu untuk memotong, misalnya di sini ada 6 baris dengan kata yang sama, kita potong 3 baris ya, kita potong 3 baris, maka dia akan terpotong, kemudian kita tempelkan di halaman yang lain atau di halaman yang ada di sini. Kita contoh saja di bawah, kita pastekan, maka dia akan tertempel, dan juga kita bisa pastekan ulang seterusnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada format painter yang penjelasannya nanti akan lebih dalam lagi di video tutorial yang lain, dan juga di sini ada beberapa pilihan paste ya. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada caption formatting, yaitu untuk menempelkan atau mempaste format sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada merge formatting, di sini ada picture, dan di sini ada cap text only dengan fungsi yang berbeda-beda. Ingin tahu fungsi-fungsinya bisa dilihat di tutorial channel saya yang sudah saya sediakan. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya di sini ada menu font ya. Menu font ini adalah kaitannya dengan font yang kita gunakan, baik itu jenisnya, ukurannya, atau style-style font yang lainnya. Contoh di sini ya, di dalam menu font
ada beberapa icon-icon seperti icon B itu untuk bold, mempertebal, icon I ini untuk italic atau membuat tulisan miring. Kemudian di sini ada U dengan garis di bawahnya. Ini artinya untuk memberikan garis bawah pada teks yang akan kita ubah. Contoh misalnya kita blok terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengubah suatu teks kita harus memilih teksnya terlebih dahulu dengan cara blok ya, atau memilih geser. Bisa juga kita klik langsung. Kita bisa klik langsung. Ya, itu untuk membuat tebal kita klik tombol B ini, maka dia akan menjadi tebal. Atau kita klik lagi, maka tebalnya akan hilang. Kemudian kita bisa pilih italic untuk membuat miring, atau juga kita bisa klik lagi untuk menghilangkan miringnya. Atau kita bisa gunakan tombol U untuk underline, membuat garis bawah, memasukkan garis bawah, atau kita bisa hilangkan garis bawahnya dengan klik tombol yang sama. Atau kita bisa gunakan perpaduan, yaitu misalnya bold dengan italic ya, atau bold dengan underline, atau underline dengan italic, atau ketiga-tiganya kita gunakan seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada menu untuk membuat coretan ya, menu untuk membuat coretan. Misalnya kita blok, kemudian kita klik, maka dia akan ada efek coretan seperti itu ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada subscribe dan juga ada superscribe. Di sini untuk membuat pangkat ya, atau membuat seperti rumus matematik, seperti angka matematik, ada kuadrat seperti itu, atau yang lainnya. Misalnya di sini untuk di bawahnya, sebelah kiri untuk bagian bawah subscribe, dan sebelah kanan untuk bagian atas yaitu superscribe. Kita bisa contohkan, misalnya kita membuat ukuran 150 meter kuadrat ya, harusnya kan duanya ini ada di atas ya. Nah, untuk membuat angka ini ada di atas, kita bisa blok angkanya, kemudian kita klik tombol superscribe ini, maka dia akan menjadi kuadrat seperti ini ya. Atau bisa kita gunakan tombol yang subscribe-nya ya, misalnya kita masukkan CO2 ya, atau karbon dioksida ya. Duanya ini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang subscribe, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, baik. Kemudian selanjutnya di sebelah kanannya ya, di sini ada seperti style ya. Di sini ada text, effect, dan typography. Kita bisa memberikan efek pada teks yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita blok terlebih dahulu di baris yang ketiga ini, kita masukkan beberapa contoh ya. Di sini ada yang sudah jadi, atau kita bisa padukan dengan beberapa menu seperti outline ya, atau garis, shadow atau bayangan, reflection ya, atau refleksi, glow atau cahaya, dan seterusnya. Kita bisa masukkan misalnya yang sudah jadi saja ya, kita pilih yang ketiga ini. Nah, maka dia karakternya akan jenisnya akan berubah ya. Atau bisa kita contohkan lagi, misalnya kita gunakan style yang lain. Saya ingin belajar Microsoft Word ya, kita ketik ulang, atau kita bisa gunakan copy paste ya. Contoh kita blok ya, kita pilih di jenis yang lain, misalnya ini. Nah, maka dia akan sesuai dengan yang kita inginkan, atau di jenis-jenis yang lainnya seperti yang sudah tersedia di menu ini. Kemudian di sebelah kanannya ya, di sini ada text highlight color. Ini seperti stabilo ya, seperti stabilo. Misalnya kita blok dari bagian ini, bisa kita pilih semua atau bisa kita pilih sebagian. Misalnya saya pilih sebagian, Microsoft Word-nya saja.
kemudian kita stabilo dengan warna hijau. Nah, maka dia seperti terstabilo ya. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada font color, yaitu untuk memberikan warna pada teks yang kita inginkan. Oke, misalnya saya copy dulu bagian yang ini ya. Kemudian kita paste dulu, hilangkan dulu ininya. Oke, baik, kita akan praktekkan. Di sini ada beberapa warna yang tersedia untuk mempermudah ya. Kita blok dulu. Di sini ada beberapa warna, atau kita pilih gradient untuk beberapa warna yang dipadukan, atau satu-satu warna, atau kita bisa pilih more color untuk warna yang lebih banyak lagi. Dengan warna standar ya banyak, atau kita warna custom ya dengan warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Misalnya saya pilih salah satu saja, kita rubah warnanya menjadi warna merah, maka dia akan menjadi warna merah. Seperti itu teman-teman. Oke, baiklah. Kemudian yang bagian bawah sudah kita bahas yang bagian atasnya. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama yaitu font, ya ini jenis fontnya, ya model teksnya ya. Kita bisa klik di sini untuk mengetik, atau kita bisa klik drop down ini ya, tombol panah ini untuk memilih jenis font yang tersedia seperti ini. Jangan lupa kita blok dulu. Misalnya kita blok ya tulisan yang ini, kemudian kita pilih font yang ingin kita terapkan pada teks tersebut. Di sini ada banyak sekali font bawaan dari Windows, dan ada beberapa font yang sengaja saya install dari luar Windows ya. Kita bisa cari banyak di internet. Misalnya saya pilih yang Clarendon BLKBT. Kita klik, maka dia jenisnya akan berubah, tidak sama dengan teks yang sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini bisa kita perbesar dengan font size atau ukuran font. Kita bisa tentukan dengan mengetik langsung misalnya, atau juga kita bisa pilih drop down dengan pilihan yang tersedia, dengan paling kecil 8, paling besar 72. Seperti itu. Kita pilih misalnya 16. Oke, seperti itu ya. Atau bisa kita singkat, bisa kita percepat dengan menekan tombol increase dan juga decrease. Increase ini untuk memperbesar ya, dan decrease ini untuk memperkecil. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya, di sini ada changes ya, atau untuk mengganti kapitalis pada teks yang kita kerjakan. Di sini ada beberapa teks yang menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil ya. Kita bisa rubah dengan menggunakan changes ini. Kita blok saja misalnya satu baris ini. Kita klik drop down-nya ya. Di sini ada beberapa pilihan seperti kapital di huruf pertama ya, atau tidak ada huruf kapital, atau kapital semua, atau ada kapital di setiap katanya ya, atau ada kapital di selain awal katanya. Misalnya ini kan di setiap awal kata ada kapital ya. Kita bisa rubah ke semuanya menjadi kapital, atau bisa kita rubah menjadi tidak ada kapital sama sekali ya, atau kita bisa tentukan kapital di bagian awalnya saja, seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian di sini yang terakhir di submenu font ada clear all formatting, untuk menghilangkan semua format yang ada di teks tersebut. Contoh misalnya kita klik, nah maka dia akan hilang semua style-style atau gaya-gaya format yang kita masukkan seperti bold, italic, underline, font, ukuran, stabilo dan lain sebagainya akan hilang ya, dengan menggunakan tombol clear all formatting yang ada di sini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di bagian yang selanjutnya, yaitu paragraf. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja di bagian yang kedua ini. Kita akan melanjutkan bagian yang ketiga di video yang selanjutnya.
Kalau teman-teman semua menyukai video dari kami, silahkan bisa klik tombol like, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.